Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prosedur pemasangan infus. Nah, jadi sebelum kita praktek ya, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk teori dari prosedur pemasangan infus. Oke. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi yang pertama adalah tentang bagaimana pemasangan infus ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan menghitung tetesan infus. Nah, untuk menghitung tetesan infus ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin nanti saya lebih ke review sedikit saja ya. Oke. Nah, baik, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pemasangan infus ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi pemasangan infus ini merupakan tindakan steril ya. Jadi harus perhatikan sterilitas ya. Jadi harapannya agar tidak ada mikroba ya yang masuk ke dalam alat yang nanti akan masuk ke pembuluh darah ya, sehingga tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan, dan agar mikroba ini tidak masuk ke dalam pembuluh darah tentunya ya. Dan ini dapat mengakibatkan adanya bakterimia dan dapat menyebabkan terjadinya sepsis. Nah, ini untuk sterilitas ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah bahwa tempat tusukan harus disuci hamakan dengan pemakaian disinfektan ya. Jadi bisa menggunakan alkohol minimal 70% di kulitnya pasien. Kemudian cairan, jarum, dan infuset harus steril ya. Ini harus steril, perhatikan sterilitas, jadi tidak boleh tersentuh apapun termasuk tangan kita ya. Pelaku tindakan harus mencuci tangan sesuai dengan teknik aseptik dan antiseptik yang benar dan memakai sarung tangan steril yang pas di tangan. Nah, ini jadi cuci tangan adalah prosedur standar ya untuk pencegahan infeksi silang. Kemudian menggunakan sarung tangan steril yang pas ini agar memudahkan kita dalam melakukan tindakan. Jadi kita harus mengukur dulu tangan kita itu pasnya menggunakan ukuran berapa ya, 6,5 kah atau 7 atau 7,5 ya. Jadi harus dicoba dulu. Kemudian tempat penusukan dan arah tusukan harus benar ya. Jadi tentukan dulu kan nanti pembuluh darahnya mana yang akan kita pasang infus ya. Kemudian setelah tahu maka kita bisa bahasa Jawanya ancer-ancer ya. Itu apa? Jadi memperkirakan kira-kira penusukannya di sebelah mana. Jadi biar pas nanti masuk ke pembuluh darah venanya. Pemilihan tempat juga mempertimbangkan besarnya vena. Nah, ini jadi harus tadi disesuaikan ya, kira-kira pas enggak untuk vena kateternya ya. Jadi karena pembuluh darah vena itu kan ada yang bercabang ya, jadi harus dipastikan ujungnya itu tidak terkena cabangnya ya, ujung vena kateternya. Kemudian besarnya pembuluh darah vena juga harus lebih besar dari vena kateter yang akan masuk ke pembuluh darah vena. Pada orang dewasa biasanya vena yang dipilih adalah vena superficial di lengan dan tungkai ya, sedangkan anak-anak dapat juga di daerah frontal kepala. Jadi di vena frontalis bisa ya. Selanjutnya, nah ini lokasi pemasangan infus ya. Jadi yang paling umum adalah di daerah tangan ya, yaitu vena-vena daerah metakarpal dorsal. Ini kan bercabang. Ini jadi kita harus memperkirakan kira-kira kalau kita mau pakai pembuluh ditusukkan di vena yang ini, itu ditusuknya mulai dari mana agar ujung tusukannya nanti tidak terkena percabangan venanya ya. Karena kalau terkena percabangan venanya akan ini kan apalagi kecil ya, itu nanti bisa terjadi bendungan ya, sehingga dipilih yang kira-kira lurus tidak bercabang ya. Maka bisa diperkirakan ya. Jadi sebelum vena kateternya nanti dilepas dari kemasannya, bisa kita ukur dulu di sini. Oh, kira-kira ujungnya itu nyampe mana? Kalau ujungnya di sini misalnya,
diperkirakan di sini ya. Kita nusuknya mulai dari mana gitu. Atau kalau mau pakai yang ini yang paling besar, kita kira-kira nusuknya mulai dari mana ya biar ujungnya nanti pembuluh darahnya tidak pecah gitu ya. Atau bisa juga di vena cephalica atau vena basalica. Ini untuk tangan ya. Tapi yang perlu diingat adalah sebaiknya tidak mulai menusuk di daerah pergelangan tangan karena ini kan daerah anggota gerak ya. Jadi nanti gampang lepas ya. Nah, kalau vena basalica dan cephalica yang di daerah pergelangan tangan dalam atau siku bagian dalam, ya. Ini juga anggota gerak ya. Jadi ini tidak umum ya kalau dipasang di sini. Ini biasanya untuk mengambil sampel darah vena ya. Biasanya di vena mediana cubiti ya, daerah sini. Nah, kemudian untuk yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan fiksasi. Jadi setelah vena kateternya dipasang ya, ini dia perlu difiksasi. Tujuannya agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut ya. Apabila kanula mudah bergerak, maka ujungnya akan menusuk dinding vena bagian dalam sehingga terjadi hematom atau trombosis ya ini. Jadi difiksasi itu seperti ditahan ya, nanti bisa menggunakan plester ataupun Hipavik ya. Kemudian pemilihan cairan infus. Nah, ini jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemberian cairan. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien seperti apa ya. Kemudian kecepatan tetesan cairan. Nah, ini untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh, maka tekanan dari luar ditinggikan atau menempatkan posisi cairan lebih tinggi dari tubuh. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa flabot infusan atau botol infusnya harus lebih tinggi dari si pasien itu. Karena agar cairannya dapat masuk ke dalam tubuh dengan mudah ya. Dan kantong infus dipasang kira-kira 90 cm ya di atas permukaan tubuh agar gaya gravitasi aliran cukup dan tekanan cairan cukup kuat sehingga cairan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini kira-kira 90 cm ya. Kecepatan tetesan cairan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Jadi tetesan cairan nanti dapat diatur. Kemarin sudah kita bahas ya berkaitan dengan menghitung tetesan infus ya. Yang selanjutnya adalah selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya. Nah, ini. Hindari sumbatan pada bevel jarum atau kateter intravena ya. Jadi hati-hati pada penggunaan kateter intravena yang berukuran kecil karena ini lebih mudah tersumbat. Oke. Jangan memasang infus dekat persendian pada vena yang berkelok atau mengalami spasme ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal, pilih vena yang lurus dan tidak bercabang dan tidak di daerah sendi ya atau daerah gerak ya. Lakukan evaluasi secara periodik terhadap jalur intravena yang sudah terpasang. Ini juga perlu dilakukan evaluasi. Nah, ini persiapan alatnya. Yang pertama cairan diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Jadi menggunakan jenis yang apa gitu ya. Selanjutnya saluran infus atau infuset ini ya. Ini infusetan. Ini infuset. Ini yang masih dalam kemasan. Infuset dilengkapi dengan saluran infus, ini ya, yang ini. Kemudian penyepit selang infus, yang ini, untuk mengatur kecepatan tetesan, ini ya. Jenis infuset berdasarkan penggunaannya ada macro drip set, micro drip set, dan transfusion set ya. Nah, ini nanti bedanya di sini. Kemudian kita juga membutuhkan kateter intravena atau IV kateter yang masuk ke dalam pembuluh darah. Kita membutuhkan disinfektan berupa kapas alkohol dalam minimal 70%, kemudian larutan betadine ya atau povidoniodin 10%, kemudian kita butuh kasa steril, plester, dan kasa pembalut. Nah, ini ya. Jadi ini infusetannya ya. Ini selang infus atau kanulanya, kemudian ini clamp roll atau roll clamp ya.
ini adalah akses selang ke abuket ya. Jadi ini nanti dilepas jarumnya. Ini penutup jarum. Jadi ini tidak masuk ke pembuluh darah vena, enggak. Jadi yang masuk nanti vena kateternya. Setelah ini saya jelaskan untuk vena kateternya. Jadi ini kan nanti setelah vena kateternya masuk ke pembuluh darah, ini nanti dilepas, kemudian ini disambungkan. Ya. Nah, kemudian ini adalah drip chamber ya, atau ruang drip lah ya. Nah, nanti ini yang diisi dengan cairan infus separohnya, ini ya, biar tidak ada udara. Jadi nanti diisi dulu cairan infusnya separoh, kemudian dialirkan ke selangnya sampai menetes ke sini, ya. Kemudian ini namanya adalah jarum spike ya, spike needle ini. Ini kan berundak ya, 1, 2, 3. Nah, ini nanti yang ditusukkan di flabotnya. Dan kemarin yang sudah saya ralat ya di video saya sebelumnya, yang menentukan faktor tetesan itu adalah ini ya, kedalaman penusukan jarum spike-nya dalam flabot infus ya. Dan ini steril. Ini dipasangnya harus tegak lurus. Jadi biar tegak lurus dan ininya tidak rusak, bagaimana cara menusuknya? Yaitu dipegang di daerah sini, tapi juga jangan sampai terkena, ini kan steril ya, ini jangan sampai terkena ini. Ditusukkan secara tegak lurus dengan botol infusnya. Nah, ini penutup spike-nya atau disebut juga dengan spike cap ya. Ini untuk menutup ini ya. Jadi ini steril. Ini juga steril ya. Nah, ini disebut dengan side injection atau injection site ya. Ini dari latex ya. Dan ini digunakan untuk akses injeksi intravena. Dan jadi rute injeksi intravena lewat sini ya. Nah, ini sebelum disuntikan juga harus didisinfeksi dulu. Ya. Oke. Ya, untuk roll clamp-nya ini ya. Ini nanti bisa disesuaikan untuk kecepatan tetesannya berapa ya. Nih. Oke. Baik. Nah, ini untuk yang sudah terpasang ya. Jadi ini difiksasi menggunakan hipafik ya. Ini vena kateternya. Ya. Vena kateternya dimasukkannya bersamaan dengan jarum. Tapi setelah ininya masuk, jarumnya nanti dilepas, tinggal vena kateternya atau selangnya saja. Kalau sudah yakin masuk, ini nanti disambungkan ya. Tuh, kalau bentuknya seperti ini, akses injeksinya yang ini. Ini ya, kira-kira tingginya 90 cm nih digantungkan. Dan roll clamp-nya itu didekatkan di bawah chambernya ini ya. Kira-kira 10 cm lah, 5 sampai 10 cm. Biar memudahkan. Ya, ini diisi separuh. Ada beberapa infuset yang ini udah ada penandanya. Jadi cairan infusnya itu diisi sejauh mana gitu ya. Kalau tidak ada berarti diisi separuhnya aja ya. Tapi kalau sudah ada penandanya diisi sampai batas itu. Nah, ini jadi sebelum ditusukkan atau disambungkan ke klien, ini disiapkan dulu. Jarum spike-nya ditusukkan ke flabot infus, kemudian setelah itu dialirkan, diisi dulu separuh, setelah itu dialirkan. Ini kalau ke atas itu membuka, ke bawah mengunci ya. Jadi ini dibuka dulu roll clamp-nya sampai dia mengalir ke ujung selangnya. Ya, tuh. Setelah itu dikunci ya. Nah, setelah dikunci, ini disimpan dulu untuk nanti disambungkan ke vena kateternya.
Nah, ini adalah vena kateter ya. Nah, ini jarumnya. Ada jarum di dalamnya. Ini kateternya vena atau vena kateternya. Ini disebut dengan basing ya untuk salurannya. Ya, ini jadi yang untuk bentuk seperti ini injeksinya dilakukan di sini ya. Tuh. Jadi untuk memasang ini kan jarumnya nanti ditusukkan ya, kira-kira 30 sampai 45 derajat ya. Jangan terlalu rendah juga jangan terlalu tinggi biar masuk ke vena. Setelah masuk ya, ini jarumnya masuk 3/4-nya. Ini dilepas sambungannya. Ini kan nanti yang ditinggal. Ini kan jarumnya. Ini yang menghubungkan ke jarum yang logam. Ini yang menghubungkan ke vena kateter. Jadi setelah masuk, ini semua masuk 3/4. Ini dilepas needle gripnya, dicopot, kemudian vena kateternya didorong ke dalam. Ini flashback chambernya ditarik keluar, jadi jarumnya ikut keangkat ya. Setelah itu ini ditekan biar darahnya tidak mengalir, karena kalau dia masuk ke pembuluh darah vena kan nanti netes-netes di sini. Kemudian dengan cepat tadi ujung infusetnya disambungkan ke abuket atau vena kateter ya. Orang mungkin nanti akan lebih familiar menyebut vena kateter itu dengan sebutan abuket ya. Abuket itu sebenarnya merek dagang ya. Kita sudah sering ya, sama seperti kalau kita menyebut air mineral itu dengan aqua ya. Aqua itu kan sebenarnya merek dagang. Ini juga sama. Orang sering menyebut ini dengan sebutan abuket ya daripada vena kateter. Tapi ini sebenarnya namanya vena kateter. Nah, selanjutnya untuk jenis jarum infus, ada wing needle ya. Ada kateter intravena atau vena kateter ya. Ini bentuk lainnya seperti ini ya. Oke, jadi jarum kateter menjadi satu, ada jarum infus biasa dan wing needle. Jarum infus biasa itu jarumnya ya dimasukkan ke dalam vena kateter ya. Itu sekarang udah nggak digunakan lagi ya. Kemudian jarum bisa dilepas, tinggal kateter dalam vena, misal abuket. Nah, abuket ini sebenarnya vena kateter. Yang ini ya. Atau yang ini. Jadi jarumnya nanti kalau udah masuk, ini dilepas, ini didorong ke dalam. Yang ini. Nah, untuk tipe jarum yang bisa dilepas dianjurkan hanya digunakan paling lama 72 jam. Sedangkan bila jarum dan kateter menjadi satu, hanya dianjurkan dipakai 48 jam untuk selanjutnya diganti. Nah, ini ya. Wing needle sekarang juga jarang digunakan ya. Ini jarumnya masuk loh ke pembuluh darah. Ya. Ini juga sering menimbulkan komplikasi hematom ya. Apalagi kalau pasiennya sering bergerak. Nah, ini kateter intravena. Masing-masing ini itu indikator warnanya beda, menunjukkan ukurannya. Semakin kecil, diameternya semakin besar. Nah, ini nomor 14, warnanya adalah orange. 16 warnanya abu-abu. 18 warnanya hijau. 20 warnanya pink. 22 warnanya biru. Dan 24 warnanya kuning. Nah, untuk standar dalam kebidanan, apalagi dia mengalami pendarahan, itu menggunakan nomor 16 ya. Paling kecil menggunakan 18. Ya, ini. Karena kalau terjadi pendarahan ya, untuk resusitasi cairan kan dia harus cepat ya, di drip kan. Nah, jadi kalau semakin besar kan semakin cepat ngalirnya. Nah, ini biasanya yang nomor 14 untuk yang transfusi ya. Oke, jadi masing-masing warna itu menunjukkan ini nomor berapa gitu ya. Oke. Ini kemasan sterilnya ya. Kemasan steril yang masih utuh. Nah, ini yang udah dilepas. Ya, ini bentuk lain dari vena kateter. Kalau ini yang ada tempat injeksinya ya. Jadi nomor 14 orange, 16 abu-abu, 18 hijau, 20 pink, 22 biru, 24 kuning ya ini.
Ini diameternya ya. Kalau yang orange nomor 14 diameternya 2 mm ya. Nah, selanjutnya untuk besarnya tetesan per mili berdasarkan jenis infuset ya. Nah, ini untuk merek dagang Ebert ya. Untuk dewasa, Phenopec-nya 13-15 tetes per mili. Untuk transfusion setnya 10 tetes per mili. Sedangkan untuk anak-anak disebut juga dengan microdrip 60 tetes per mili. Nah, kemarin sudah saya bahas sedikit ya. Jadi, yang untuk merek Later ini safety setnya 20 tetes per mili. Nah, ini yang disebut dengan tetesan standar ya. Ini yang untuk anak-anak. Jadi, sebagai kesepakatan ya, meskipun kadang tidak melihat mereknya apa, kalau transfusi set itu hitungannya faktor tetesannya adalah 15 tetes per mili. Kemudian untuk yang standar 20 tetes per mili ya. Meskipun ternyata masing-masing pabrik itu sudah ada patokannya ini ya. Tuh, tapi memang ada baiknya kita mempelajari ini ya. Jadi biar lebih presisi lagi menghitung tetesannya ya. Jadi kalau mereknya ini tetesannya berapa? Ini ya faktor tetesannya. Kemudian kalau mereknya ini berapa? Yang ini berapa gitu ya. Oke. Tapi untuk standarnya, untuk tetesan standar dewasa 20, transfusi set 15, anak-anak 60. Itu standarnya ya, tidak memandang merek ya. Tapi kalau ini dilihat dari mereknya. Oke, selanjutnya untuk persiapan alat-alat yang selanjutnya kita butuh tourniquet ya. Ini untuk apa? Membendung vena, memudahkan kita dalam mencapai atau apa? Menjangkau pembuluh darah venanya. Kita juga butuh gunting verban ya yang digunakan. Gunting verban yang ujungnya ada apa ya? Pipih ya. Kemudian juga kita butuh bengkok, tiang infus, perla kecil sebagai pengalas, bidai jika diperlukan ya. Ini biasanya untuk pasien anak atau spalk ya. Sarung tangan steril yang tidak ada bedaknya ya, jadi steril. Nah, masker untuk kita, kalau sekarang kan ini kita wajib menggunakan masker ya. Apalagi tenaga kesehatan ya. Kemudian tempat sampah medis. Nah, jadi ini persiapan pasiennya. Ini yang pertama kita perkenalkan diri dan lakukan validasi nama pasien. Nah, jadi kita memperkenalkan diri. Siapa Anda ya yang akan melakukan tindakan. Sebelumnya sapa dan sapa klien dulu ya. Nah, untuk validasi nama pasien itu kita menanyakan nama, kemudian mencocokkan ke gelang pasien ya, kalau ini di rumah sakit. Kemudian juga dilihat di RM-nya. Kemudian untuk beritahu pada penderita atau orang tua atau yang mendampingi, nah ini kita menjelaskan maksud dan tujuannya ya. Jadi kita mau apa? Mau melakukan tindakan pemasangan infus misalnya. Tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian bisa juga disampaikan efek sampingnya apa dan apa yang harus dilakukan oleh klien atau keluarga gitu ya. Kemudian ini posisi ya, memposisikan pasien dengan berbaring ya baiknya. Bisa juga setengah duduk ya. Kemudian identifikasi vena yang akan menjadi lokasi pemasangan infus. Nah ini ya, tadi sudah saya singgung. Pilih lengan yang jarang digunakan oleh pasien. Nah, nanti juga bisa ditanyakan. Karena tidak semua pasien kita menggunakan tangan kanan ya. Kalau kidal berarti kita bisa menggunakan tangan kanan. Maka ini perlu divalidasi. Jadi bapak atau ibu biasanya sehari-hari menggunakan tangan apa gitu. Kemudian bebaskan tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi ya. Kalau pasien menggunakan pakaian panjang ya dilinting apa itu? Digulung ke atas ya. Dan lakukan identifikasi vena yang akan ditusuk ya. Tadi di mana tepatnya. Prosedur pertama. Nah, ini alat-alat ini yang sudah kita siapkan diatur di troli ya, kita bawa ke tempat pasien. Kemudian kita cek kembali apakah alat, obat, dan cairan yang disiapkan sudah sesuai dengan identitas atau kebutuhan pasien. Kemudian dicek lagi keutuhan kemasan dan tanggal kedaluarsa.
setiap alat, obat, dan cairan yang akan diberikan kepada pasien ya. Jadi prinsip benar memberikan obat kepada pasien juga perlu diperhatikan ya. Ini siapkan di troli ya atau tray alat. Karena ini steril, ini mestinya masih dalam kemasan ya, atau ditaruh di bak instrumen ya. Kemudian perlak dipasang di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus. Nah ini perlak dan pengalasnya. Setelah itu dipasang, kita memasang infuset dan kantung infus ya. Jadi memasangnya itu di depan pasien setelah kita memasang perlaknya ya. Jadi bukan pas mau persiapan alat kita pasang, enggak ya. Jadi sesaat sebelum kita berikan atau kita sambungkan ke vena kateternya, kita baru buka ya. Jadi buka tutup botol cairan infus ya. Kemudian tusukkan pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus. Jadi jarum spike yang ada di set infus tadi ditusukkan ke pipa infusnya, ke akses untuk menusuk di botol infusnya ya. Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan keluar dengan membuka keran. Tutup jarum, maksudnya ini yang bagian yang disambungkan ke vena kateter ya, dibuka sehingga cairannya bisa dialirkan keluar ya, agar tidak ada udara ya. Nah sebelumnya tadi chambernya diisi dulu dengan cairan infus separuh ruangan ya, separuhnya. Kemudian gantungkan kantung infus beserta saluran pada tiang infus. Kalau di sini kan dialirkan dulu baru diisi ya. Kalau saya lebih ke diisi dulu separuh baru dialirkan ya. Kemudian ditutup kembali biar tidak terkontaminasi. Nah ini ya. Ini jarum spike. Ya. Kalau flowbot infusnya dari plastik seperti ini, ini ditusukkannya di sini ya. Ini untuk menusukkan obat ya, kalau dia rute IV dan dimasukkan ke cairan infusnya. Jadi ini steril ya, hati-hati. Kita pegang di sini, tapi jangan sampai menyentuh ini. Ini ditusukkan ke sini. Ya. Kemudian ini diisi dulu udaranya. Separuh ruangan, separuh chamber. Kemudian dialirkan ya sampai keluar. Biar tidak ada udara. Ini ditampung di bengkok. Oke, selanjutnya setelah kita menyiapkan botolnya, kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Setelah itu menggunakan sarung tangan ya, di sini lupa saya tidak menulisnya. Jadi menggunakan sarung tangan, kemudian lengan penderita bagian yang jauh ini ya dibendung dengan tourniquet. Ya. Diidentifikasi dulu sebenarnya venanya. Atau bisa juga menggunakan tourniquet yang seperti ini kalau kita tidak punya yang seperti ini. Ya, intinya ininya dibendung ya venanya. Atau bisa juga minta tolong ke temannya untuk membendung dengan tangan juga bisa ya. Nah, kalau di sini pasang tourniquetnya itu ternyata sebelum menggunakan sarung tangan ya, karena kan itu sarung tangan steril, tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya mau pakai sarung tangan dulu, dipasang juga boleh ya. Tapi kalau sesuai dengan checklist, karena ini tindakan steril, maka diidentifikasi dulu venanya, kemudian dipasang tourniquet ya. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril ya, pakai sarung tangan, dan ini didisinfeksi ya. Disinfeksinya bisa menggunakan alkohol 70% atau ini bisa menggunakan povidone iodine yang 10% ya. Ini. Kemudian ini jarumnya ditusukkan ya. Ini sudah didisinfeksi secara melingkar. Kemudian ini ditusukkan. Jarumnya bevel yang ini menghadap ke atas ya. Jadi yang runcing di bawah. Ya ini jarum diinsersikan ke dalam vena dengan bevel jarum menghadap ke atas membentuk sudut 30-40 derajat terhadap permukaan kulit ya. Jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Nih, ditusukkan. Kemudian kalau sudah masuk ini didorong ke sini. Ya, jadi kalau sudah masuk
Ini di sini indikatornya ada darahnya. Tourniquetnya dilepas, ini didorong masuk. Ya, kalau udah 3/4, ininya didorong, jarumnya dilepas. Ya, ini kan nanti disambungkan ke sini ya. Nah, ini sebaiknya jangan dilepas dulu, ini kan steril ya. Ini masih ditutup jarum dulu ya ini. Kalau ini udah masuk, ininya ditekan menggunakan ibu jari kita, vena kateternya. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Jarumnya dilepas yang ini. Ini jarumnya ditarik keluar. Itu ya. Oke. Bila jarum berhasil masuk ke dalam lumen vena akan terlihat darah mengalir keluar. Ini ya. Ini tandanya dia berhasil masuk ke vena. Ini kan masih separuh. Nah, ini didorong. Ini didorong. Ini ditarik keluar. Turunkan kateter sejajar kulit ya. Ini jadi diturunkan. Ya, biar bisa masuk. Jangan 30 derajat masih. Nanti dia bisa keluar dari pembuluh darah venanya terlalu dalam. Malah masuk ke jaringan di bawah kulit ya. Jadi ini diturunkan, kemudian didorong, ditarik. Turunkan kateter sejajar kulit. Tarik jarum tajam dalam kateter vena atau disebut dengan stylet kira-kira 1 cm ke arah luar untuk membebaskan ujung kateter vena dari jarum agar jarum tidak melukai dini vena bagian dalam. Dorong kateter vena sejauh 0,5 sampai 1 cm untuk menstabilkannya. Ya, oke. Nah, ini tarik stylet keluar sampai setengah panjang stylet ini ya. Ini jangan langsung dikeluarkan. Kalau jadi jarumnya saat ditarik jangan langsung dikeluarkan, ini biarkan tertahan di sini agar darahnya tidak mengalir. Kemudian setelah selang infusnya ada dalam jangkauan kita, dipegang tangan kanan, ini ditarik dengan cepat langsung dipasang. Ini sambil ditekan, ya. Lepaskan ujung jari yang mau fiksasi bagian proksimal vena ini ya. Dorong seluruh bagian kateter vena yang berwarna putih ke dalam vena ini kan sudah ya. Tourniquet dilepas, angkat seluruhan stylet dari dalam kateter vena ini ya. Ini diangkat, tourniquetnya dilepas, kemudian ini ditekan, ini dilepas, langsung disambung dengan infusetnya. Pasang infuset atau blood set yang telah terhubung ujungnya dengan kantung infus atau kantung darah, ya. Dan dipasang, ya. Ini disambungkan. Tarik stylet keluar, nah ini. Dorong seluruh bagian kateter dalam vena, ya. Hubungkan infuset dengan kateter vena, ya. Sudah, kalau sudah ini nanti difiksasi dulu. Jadi difiksasi pas di sambungannya sini. Di bawahnya. Jadi kalau ada trouble atau masalah, kita tidak harus melepas vena kateternya juga. Jadi makanya ini difiksasi di sini, nanti difiksasi semuanya. Jadi fiksasinya nanti bisa berlapis-lapis ya. 2 atau 3 lapis. Selanjutnya penjepit selang infus dilonggarkan ya ini ya. Ini kan diklaim, dikunci, ini dibuka. Untuk melihat kelancaran tetesan ya, jadi dikencangkan, dilonggarkan ini. Bila tetesan lancar, pangkal jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester. Tetesan diatur sesuai dengan kebutuhan, jarum dan tempat suntikan ditutup dengan kasa steril dan fiksasi dengan plester. Ini difiksasi. Oke, selanjutnya untuk anak, anggota gerak yang dipasang infus dipasang di dai atau spalk ya. Jadi agar jarumnya tidak mudah bergeser. Di pergelangan tangan pakai spalk, apalagi di pergelangan kaki. Biasanya banyak juga yang dipasang di vena dorsalis pedis ya, di kaki. Buanglah sampah ke tempat sampah medis, jarum dibuang ke dalam shelf disposal, jadi tidak perlu ditutup ya. Jadi dibuang ke tempat sampah jarum ya. Bereskan alat-alat yang digunakan atau disebut dengan safety box ya. Sorry, ini saya agak lupa. Cara melepas infusnya, bila infus sudah selesai diberikan, plester dilepas, jarum dicabut dengan menekan lokasi masuknya jarum dengan kapas alkohol, kemudian diplester. Ya, ditutup pakai kasa, fiksasi dengan plester dan bisa menggunakan bidai ini ya. Ini khusus untuk anak. Kalau sekarang udah nggak pakai plester yang warnanya kuning ya, atau coklat itu,
menggunakan Hipavik, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ada juga yang memberikan povidone iodin atau betadine di tempat penusukan menggunakan kasa, kemudian ditutup lagi menggunakan kasa yang kering, dan baru diplester ya. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi ya bisa dioleskan betadine. Ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemasangan infus ya. Jadi pemilihan abuket harus disesuaikan dengan keadaan pasien, mulai dari pasien anak sampai dewasa. Harus dijaga sterilitas alat yang digunakan ya. Yang paling sering lupa itu abuket dan ujung infusetnya tadi ya, atau disebut juga dengan jarum spike. Ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, meskipun kita menggunakan sarung tangan steril, jangan sampai tersentuh ya. Jangan lupa mempersiapkan pemasangan infuset dengan cairan infus ya. Jadi ini dipasang dulu, baru kemudian kita menusukkan. Jangan sampai sudah ditusukkan karena kateternya, kita belum menyiapkan infusetnya. Nanti terlalu banyak darah yang mengalir ya. Tandanya jika abuket masuk dalam pembuluh darah, yaitu ada darah yang keluar tadi ya. Waktu abuket dihubungkan dengan infuset, untuk cairan infus harus menetes. Kemudian, plester juga perlu disiapkan saat menyiapkan alat ya. Jadi biar mudah nanti kita tinggal masang. Tapi juga jangan menyiapkan terlalu banyak ya. Itu nanti juga tidak steril juga. Nah, untuk menghitung tetesan infus, ini kemarin sudah kita bahas ya. Oke. Jadi untuk tetesan infus ini sebenarnya bisa dihitung secara manual, bisa juga dihitung menggunakan siring pump ini ya. Jadi dia secara otomatis ini dihubungkan drip chambernya dihubungkan ke alat siring pumpnya. Kemudian nanti kita set di sini. Ya, jadi tetesan infusnya nanti diatur oleh alat ini. Kalau di rumah sakit yang sudah bagus ya sudah menggunakan siring pump. Tapi kita juga harus bisa menghitung secara manual. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung tetesan infus secara manual ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa satu flabot itu standarnya 500 cc, kemudian konversi 1 jam adalah 60 menit, dan 1 menit ada 60 detik. Nah, untuk jumlah tetesan mikro atau makro di sini maksudnya adalah faktor tetesan tadi ya. Jadi apakah faktor tetesannya 15 itu untuk transfusi set, 20 yang untuk standar dewasa, dan 60 yang untuk anak-anak. Ini rumusnya ya. Jadi untuk menghitung jumlah tetesan infus, rumusnya adalah jumlah cairan berapa cc ya, dikali faktor tetesan dibagi lama infus dalam jam dikali 60. 60 di sini maksudnya 1 jam itu 60 menit ya. Kemudian untuk lamanya infus berlangsung, dia habis dalam waktu berapa jam gitu ya. Cara menghitungnya adalah jumlah cairan berapa cc, kemudian dikali faktor tetesan ini ya, 15, 20 ataukah 60, dibagi tetesan infusnya berapa dalam 1 menit dikali 60. Ya. Ini contoh pertama. Ada seorang pasien dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi ya, dan saat ini membutuhkan cairan parenteral untuk perawatan. Advis dokternya dia diinfus RL dengan tetesan makro standar. Tetesan makro standar adalah yang 20 ya dalam waktu 8 jam. Berapa tetesan infus yang diperlukan dalam 1 menit? Nah, ini faktor tetesannya karena dia makro ya. Yang mikro tadi 60 ya, yang transfusi set 50. Jadi 20 TPM ya, satu pelabotnya 500 cc, lamanya 8 jam. Cara menghitungnya 500 kali 20 dibagi 8, ini 8 jam kali 60. Jatuhnya 20 tetes per menit. Oke. Ini contoh yang kedua. Seorang pasien datang dirawat di rumah sakit post-op atau post-operasi, saat ini membutuhkan cairan parenteral untuk perawatan. Advis dokternya dia infus RL 20 tetes per menit, dipasang pukul 8. Pada pukul berapakah flabot infus perlu diganti? Ini ya. Ini tetesan makro ya. Kalau standar itu tetesan makro yang 20 tetes per menit, satu flabotnya 500 cc. Nah, jadi untuk faktor tetesannya ini tidak memperhatikan tadi mereknya apa ya, tapi kita pukul rata yang standar 20, transfusi 15, dan mikro yang untuk anak itu 60 ya.
faktor tetesannya. Nah, ini cara menghitungnya 500 dikali 20 dibagi 20 per 60. Ini 20 maksudnya di sini adalah faktor tetesan. Kemudian tetesan infus 20 di sini juga adalah tetesan infus per menit, yaitu dia diberikan berapa dalam 1 menit gitu ya. Nah, ini jatuhnya 8,3 jam. 3 jam di sini adalah dikalikan 60 menit, yaitu 18 menit. Sehingga dia habis dalam waktu 8 jam 18 menit. Diganti pukul berapa kira-kira? Nah, ini nanti tinggal ditambahkan pukul 8 ditambah 8 jam 18 menit. Baik, saya rasa itu saja untuk memudahkan Anda dalam memahami teknik pemasangan infus. Nanti silakan Anda buka link video ini. Untuk kuis ya, nanti silakan Anda isi di kolom komentar aja. Kira-kira vena kateter nomor 18 yang mana? Yang A, B, C, atau D? Oke. Baik, mari kita lihat video yang tadi. Nah, silakan nanti Anda perhatikan video tutorial ini ya. Dan Anda bisa berlatih di rumah. Oke. Saya rasa itu saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat berlatih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.